Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik di episode malam ini aku mau coba sharing tips supaya uang tabungan tidak habis. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih buat yang lagi nyari alat nabung, misal celengan target, dompet disiplin, atau binder untuk budgeting. Boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung saja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja yang pertama, tips supaya uang tabungan tidak habis yaitu memaksimalkan menabung. Nah, misalkan penghasilan kita lagi menurun ya, penghasilan kita lagi sedikit, kita mampu nabungnya sedikit, nggak apa-apa. Tapi kalau saat penghasilan kita meningkat, penghasilan kita cukup besar, sisihkan sebagian besar juga untuk menabung ya. Jangan ibaratnya penghasilan sedikit, nabungnya dikit, penghasilan banyak, nabungnya tetap sedikit, tapi senang-senangnya yang dibanyakin. Nah, kalau kayak gitu, uang tabungan gak bakalan maksimal ya. Jumlahnya gak bakalan terlalu besar. Bukan maksud kita untuk menumpuk-numpuk harta, tapi yang namanya pengeluaran itu akan selalu ada. Malah sering banget ya. Aku pribadi kayak gitu, pengeluaran tuh ada terus dan sering banget. Jadi kalau misalkan tabungan kita nggak maksimal, tabungan kita tidak terlalu banyak, ya pasti akan cepat habis. Tapi kalau kita mau untuk memaksimalkan dalam menabung, saat penghasilan kita cukup besar, insya Allah kalau kita ada pengeluaran atau sering ada pengeluaran, uang tabungan nggak bakalan habis semuanya ya. Kemudian yang kedua, tips supaya uang tabungan tidak habis yaitu menyisihkan untuk dana cadangan. Nah, seringkali uang tabungan keambil atau uang tabungan habis karena adanya pengeluaran dadakan. Ya, Ri, aku tuh gimana mau bisa nabung ya? Soalnya tabungan mau kekumpul, kepake buat kondangan, kepake buat patungan, kepake buat nengok temen. Nah, makanya kalau teman-teman pengen uang tabungannya bisa aman, coba mulai dari sekarang sisihkan untuk dana cadangan. Nah, bisa teman-teman per hari ambil dari anggaran jajan ya. Fungsinya apa? Kalau ada pengeluaran dadakan yang sepele-sepele, bisa pergunakan uang cadangan tersebut. Jadi gak mesti ngambil dari tabungan utamanya teman-teman. Insya Allah dengan seperti itu, uang tabungan teman-teman atau dana darurat akan aman ya. Gak bakalan keambil terus atau habis. Kemudian yang ketiga, tips supaya uang tabungan tidak habis yaitu siapkan anggaran untuk pengeluaran yang sudah pasti. Nah, kalau kita udah tahu nih, pasti tiap 6 bulan sekali ada pengeluaran atau butuh anggaran untuk mudik. Nah, siapkan ya. Tiap hari nabung atau mungkin tiap gajian nabung. Jadi anggarannya dipersiapkan biar nanti tabungan utama teman-teman nggak keganggu juga. Tapi Ahri sama aja kalau aku menyisihkan untuk mudik, nanti tabungan utama nggak bakalan bisa maksimal. Soalnya kan uangnya sebagian untuk tabungan mudik. Itu enggak sama ya, karena apa? Kalau kita tahu ada yang harus kita sisihkan untuk mudik, untuk pajak kendaraan, untuk menabung juga, kita bakalan lebih mawas diri. Kita akan menyisihkan untuk menabung seideal mungkin, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, dan kita mempersiapkan anggaran untuk yang lainnya juga, sehingga memicu kita agar mau berhemat setiap hari. Kalau kita tidak menyisihkan anggaran untuk mudik, anggaran untuk pajak kendaraan, kita ngerasa leluasa ya, kita ngerasa gajian kita itu banyak, penghasilan kita itu banyak, padahal masih banyak anggaran-anggaran lain yang tidak kita persiapkan dan memicu kita untuk mengambil uang tabungan. Paham gak maksudnya? Misalkan kayak gini ya, gaji kita per bulan 5 juta rupiah. Nah, kita menyisihkan untuk menabung 1 juta rupiah. Kita ngerasa leluasa ya, udah menyisihkan untuk nabung 1 juta rupiah. Padahal masih banyak anggaran yang belum kita sisihkan. Jadi kalau mudik, ngandelin uang tabungan. Bayar pajak kendaraan, ngandelin uang tabungan. Tapi kalau kita menyisihkan anggaran untuk pengeluaran yang sudah pasti, kita akan lebih mawas diri ya. Kita gak bakalan terlalu boros. Mungkin kita bisa menabung, taruh kata Rp800.000 dan Rp500.000 menyisihkan untuk anggaran yang sudah pasti ya, anggaran untuk mudik. Jadi paham nggak? Itu akan ngebuat kita sadar kalau pengeluaran kita itu cukup banyak dan itu akan memicu kita untuk hemat sehari-hari. Kemudian yang keempat, tips supaya uang tabungan tidak habis yaitu bersyukur. Nah, daripada kita mengeluh, itu tidak akan memperbaiki keadaan. Mendingan kita perbanyak bersyukur.
Coba lihat orang-orang yang kondisinya di bawah kita lebih susah dari kita. Nah, dengan seperti itu kita akan lebih bersyukur ya, berterima kasih dengan apa yang kita miliki. Kita udah bisa makan aja itu udah alhamdulillah banget loh teman-teman. Sekarang nyari uang itu susah banget. Banyak orang yang, maaf ya, kondisinya di bawah kita, untuk makan aja susah. Nah, kita udah alhamdulillah gitu, jangan pengen yang aneh-aneh, jangan pengen yang mewah-mewah. Udah bisa makan, dikasih sehat aja udah bersyukur harusnya. Ya, buat apa? Buat apa ibaratnya kita lomba-lomba persaingan gaya hidup? Buat apa ibaratnya kita pengen hidup berlebih-lebihan? Buat apa? Yang kita butuhkan itu adalah kecukupan. Kita nabung, kita bekerja itu agar apa? Agar kita bisa hidup berkecukupan, ya, tidak kekurangan. Bukan berarti kita ngejar-ngejar harta, numpuk-numpuk harta, bukan itu tujuan kita. Makanya kita syukuri apa yang kita miliki, kita atur sebaik mungkin, sebijak mungkin uang yang kita miliki, insya Allah ya. Dengan seperti itu kita akan lebih tenang. Jadi tujuan kita itu bukan uang yang berlebihan, tapi bukan uang yang kurang juga, ya. Uang yang cukup, uang yang berkah. Nah, kalau kita bersyukur, nilainya kadang masih sama, tapi kita ngerasa cukup. Coba deh teman-teman, yang kemarin ngerasa penghasilannya itu kecil, ditambah rasa syukurnya. Ya, kalau teman-teman bersyukur, melihat ke bawah, teman-teman gak bakalan mau ikutan persaingan gaya hidup, teman-teman gak bakalan mau ikutin tren, gak bakalan kayak gitu. Karena seringkali yang ngebuat kita gak cukup itu bukan uangnya, tapi rasa syukur kitanya. Coba rasa syukurnya lebih ditambah lagi ya. Insya Allah dengan seperti itu, teman-teman akan lebih tenang, teman-teman tidak akan boros juga. Akan lebih bijak dalam mempergunakan uang. Kemudian yang kelima, tips supaya uang tabungan tidak habis yaitu disiplin. Nah, kalau kita udah budgeting, kita udah menentukan nih jatah harian, misal Rp200.000 atau mungkin Rp100.000, kita harus disiplin dengan anggaran yang sudah kita buat, dengan aturan yang sudah kita buat. Kalau jatah hari tersebut 100.000 misal udah habis, ya udah stop ya. Jangan ngambil dari jatah untuk hari esok. Nanti kalau ngambil dari jatah hari esok jadi kurang. Ngambil lagi jatah besoknya. Terus aja kayak gitu. Ya gak bakalan cukup uangnya sampai ke gajian. Orang itu udah dihitung-hitung jatahnya 100.000 per hari, ini malah dilanggar lebih. Ya pasti gak bakalan cukup. Makanya kita harus apa? Harus disiplin. Teman-teman capek dong ya, udah bikin budgeting, udah hitung-hitung pengeluaran, hitung-hitung pemasukan, ditentuin jatahnya segitu tapi dilanggar. Buat apa? Ya? Capek-capek bener gak? Tapi kadang kan suka ada pengeluaran dadakan. Ya makanya kata aku tadi, sisihkan untuk dana cadangan. Jadi kalau ada pengeluaran dadakan, nggak ngambil dari tabungan, nggak ngambil dari jatah untuk hari esok, tapi pergunakan dana cadangan. Kalau teman-teman mau disiplin, insya Allah ya, uang tabungan nggak bakalan keambil atau habis. Nah, jadi kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai tips supaya uang tabungan tidak habis. Yang pertama, memaksimalkan menabung. Kemudian yang kedua, menyisihkan untuk dana cadangan. Yang ketiga, siapkan anggaran untuk pengeluaran yang sudah pasti. Yang keempat, bersyukur. Dan yang kelima, disiplin. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.